Selamat pagi, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 16 Agustus 2020 yang akan dilayankan oleh Pendeta Boni Andreas. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Telah meninggal dengan tenang Ibu Leonie Guat Kiau Han, mama dari Bapak Rahmat Siu Lai Wi, mama mertua dari Ibu Monica Wi, oma dari Alexander Wi dan Maximilian Wi. Pada hari Rabu, 12 Agustus 2020. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 14 Agustus 2020 di pemakaman San Diego Hills. Majelis jemaat turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. Menindaklanjuti hasil perlawatan khusus melalui Zoom yang dilakukan BPMK GKI Klasis Jakarta II pada hari Sabtu 25 Juli 2020 untuk proses kependetaan atas diri Saudara Alex Sardo Cesario Saragih di GKI Pondok Indah yang menyatakan bahwa proses kependetaan dapat dilanjutkan. Maka Majelis Jemaat kemudian memberikan surat panggilan memasuki tahap orientasi dan telah menerima jawaban dari Saudara Alex Sardo Cesario Saragih untuk menerima pemanggilan tersebut. Dengan diterimanya panggilan untuk memasuki tahap orientasi, maka Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan meneguhkan Saudara Alex Sardo Cesario Saragih ke dalam jabatan penatua khusus pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Demikian untuk diketahui dan didukung oleh jemaat. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan sorak-sorai. Datanglah kepadanya dengan ucapan syukur. Meski terpisah jarak dan tempat, kami mau terhubung dalam iman dan peribadahan ini dengan semua sahabat dan saudara ya Allah. Kami berserikat dan bersaudara datang untuk berbakti. Bersama-sama
Saudara-saudara, pertolongan Allah yang tidak membedakan, keselamatan Kristus yang menjangkau dunia, dan hikmat Roh Kudus yang menyapa seluruh ciptaan adalah dasar dari peribadahan kita hari ini. Cinta kasih Allah besertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, di tengah pandemi ini masih banyak berita yang berbau diskriminasi. Berita-berita itu seakan tak pernah basi. Kata, pikir, dan rasa yang penuh dengan sekat tetap bertahta di kursi. Seakan manusia memperlihatkan wajah besi tanpa partisipasi. Kotak-kotak pembatas tercipta, memisahkan aku dan kau. Jarak menjauhkan aku dan kau atas nama gender, harta, status sosial, pendidikan, agama, dan lainnya. Tindakan kasihku tak mampu menjangkaumu di kotak yang lain. Namun terdengar dalam kidung yang merdu, Yesus cinta semua bangsa di dunia, mengingatkan kita pada hidup yang haus akan kesatuan dalam cinta suci. Sesungguhnya kami ini satu di dalam-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, Rabi'ah Adawiyah pernah berujar dalam sebuah puisi. Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk sorga, tetapi aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap sorga, campakkanlah aku darinya. Tetapi, jika aku menyembah-Mu demi Engkau semata, janganlah Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajah-Mu yang abadi padaku. Umat diajak untuk bersaat hening menaikkan doa pribadinya, dan nanti saya akan menutup dengan doa bersama. Ya Tuhan, karena kami kadang begitu cinta kepada sorga, dan karena ketakutan kami masuk neraka,
Seringkali pemahaman-pemahaman agama membuat cinta itu justru keluar dan pergi dari hidup kami manusia. Tatkala kami mudah menyekat atas dasar perintah suci, ketika kami mudah membedakan atas dasar segala hal yang kami jumpai, perbedaan-perbedaan yang hidup di tengah kami kehilangan panggilan kami untuk menjadi saudara dan sahabat, untuk berbagi kasih Allah dan membuat kotak-kotak kekafiran di sana-sini menghantui hidup kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Bahkan kadang di dalam keluarga pun favoritisme, pembedaan itu muncul di sana-sini. Ampuni keluarga kami. Juga di dalam gereja kami, kadangkala hidup segregasi, kotak-kotak, kelompok satu dan yang lainnya saling menghidupi tembok-tembok pembatas. Ya Tuhan, ampuni kami. Juga bagi bangsa kami, yang beragam suku, bahasa, agama, latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Seringkali itu membuat kami sulit terhubung dan bersahabat satu dengan yang lain. Meski kami terus mendengungkan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Tuhan, ampuni kami. Dalam begitu banyak kotak ini kami mengundang Roh-Mu yang kudus dan Kristus yang mendoakan kami untuk terus bersatu bersama dengan seluruh ciptaan, membangun perdamaian, keadilan, cinta kasih, dan keutuhan ciptaan. Inilah pengakuan dosa kami. Biarlah kami hidup dalam pertobatan dan semakin mampu untuk menjadi saudara dan sahabat dalam perbedaan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Hatiku enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarlah berita baik ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, bukankah Allah mengasihi dunia ini? Bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki,
semua usia, semua bangsa, semua agama, bahkan seluruh ciptaannya. Sambutlah anugerah ini dalam cintamu kepada Allah. Kami mendengar dan bersyukur. Mulailah dari keluargamu, bersyukurlah merayakan perbedaan, salam, peluk, dan ciumlah dalam cinta kasih Allah, dan teruskanlah dalam dunia di sekitarmu. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu, lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Jangan biarkan mata kami melihat teks-teks suci, telinga kami mendengar teks-teks suci, tapi hati dan hidup kami jauh dari kesucian itu. Gap di antara keduanya sering muncul dalam hidup kami. Maka kami memohon kuasa-Mu ya Tuhan, ya Kristus, Sang Firman, Sang Kalam, dan Roh Kudus, Sang Pemberi bijaksana dan hikmat, untuk dapat mendekatkan keduanya, di mana biarlah kami mendengar dan kami melakukannya, di mana biarlah kami melihat, kami juga mampu untuk menghayatinya. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kuduskan hamba-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku,
Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal ya Tuhan, jalanmu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Roma 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia
dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita membaca bacaan Injil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mengerjakan firman dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan baik. Meskipun kita tahu jumlah penderita COVID terus dilaporkan meningkat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yang berkisah tentang bagaimana Yesus pergi ke sebuah tempat yang bernama Tirus dan Sidon. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita melihat sebuah kenyataan di dalam dunia ini sekarang. Zaman ini, apalagi ketika kita masuk dalam masa pandemi ini, semua orang masuk ke dalam sebuah era digital yang semakin masif. Kebebasan pendapat, kebebasan berpendapat terjadi di mana-mana. Melalui media-media sosial, orang menceritakan hidupnya, menceritakan opininya, menceritakan pandangannya. Bahkan berani untuk berkonfrontasi dengan orang-orang lain melalui media-media itu. Ada pandangan-pandangan dan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Ada pemahaman-pemahaman yang mungkin selaras dengan pikiran kita, selaras dengan keinginan kita. Dan zaman ini bisa dikatakan sebagai zaman yang banjir informasi. Salah satu informasi yang saudara-saudara bisa browsing nantinya melalui kanal-kanal video, apapun itu, Anda kadang menemukan cerita bahwa Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang kita baca adalah bukti bahwa Yesus Sang Kalam, Sang Firman itu hadir bukan untuk dunia. Ada orang-orang yang mengutip Matius 15 ayat 21 sampai 28 untuk mengeksklusifkan Yesus. Yesus hanya untuk orang Israel. Yesus hanya datang untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Kenapa? Orang-orang yang mengatakan itu biasanya mengutip bahwa itu perkataan Yesus sendiri. Jadi sebenarnya Yesus tidak perlu dipercaya oleh kita, orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Papua, orang Kalimantan. Enggak perlu, karena Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel. Saudara-saudara, betulkah Matius 15 ayat 21 sampai 28 adalah bukti bahwa Yesus itu eksklusif tugasnya? Bahwa Yesus itu eksklusif kasihnya. Bahwa Allah itu eksklusif mendatangkan Yesus ke dunia ini untuk mengasihi hanya orang Israel saja. Ini pertanyaan yang menarik. Saya tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Kita perlu melihat konteksnya untuk mengamati kalimat Yesus. Bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa itu kata yang diucapkan Yesus, tetapi pada saat itu Yesus sedang berbicara di mana, bagaimana pandangan orang pada masa itu, dan dalam kerangka apa Yesus mengatakan hal itu. Mari kita coba kupas satu persatu. Ayat ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saya ingin mengajak ibu bapak yang memegang Alkitab cetak untuk membuka bagian akhir Alkitabnya di mana ada peta-peta. Petanya carilah Palestina pada zaman Yesus. Atau ibu bapak yang saudara-saudari yang memegang gawai, handphone, smartphone atau tablet, silahkan masuk ke dalam satu browser Anda. Silahkan bisa Safari, bisa Google, bisa Yahoo dan sebagainya. Silahkan. Carilah Palestina pada zaman Yesus. Lalu nanti akan muncul beberapa gambar di sana dan kliklah salah satu gambarnya. Kalau yang pakai Alkitab cetak lebih mudah. Karena ada di bagian belakang. Mari kita temukan Tirus dan Sidon itu di mana? Kalau di Alkitab yang saya pegang, Tirus dan Sidon itu berada di sebelah utara peta, atas, begitu ya, bagian atas. Ini satu peta besar, lalu Galilea di sini,
Samaria di sini, Yudea di sini, gitu ya. Lalu kemudian Tirus dan Sidon itu di atas, di bagian wilayah Venesia. Saudara-saudara, wilayah itu adalah wilayah yang diyakini, dipercaya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu adalah wilayahnya orang kafir. Wilayah itu tidak masuk dalam pemahaman kelompok Yahudi. Tirus dan Sidon adalah bagian wilayah kafir. Apalagi di Sidon ada kuil penyembahan bagi dewa Esimun. Di sana dibangunkan sebuah kuil untuk menyembah dewa Esimun. Itu membuat semakin kafirlah mereka, bukan hanya dari sisi wilayah, tetapi juga dari sisi pemahaman agama. Lalu di Tirus, pada saat Yesus mengunjungi daerah itu, menurut catatan sejarah, ada kuil utama untuk menyembah dewa-dewi yang sedang dibangun oleh Herodes. Sehingga kita bisa tahu wilayah itu adalah bukan wilayah yang diakui oleh bangsa Yahudi sebagai wilayah yang benar. Dua kota ini dipandang rendah. Karena orang-orang Yahudi punya pemahaman chauvinisme yang kuat. Menyangkut siapa yang lebih diberkati, siapa yang martabatnya lebih tinggi, siapa yang kehidupannya lebih layak di hadapan Allah, siapa yang lebih dikasihi. Sehingga kemudian mereka menganggap orang Tirus dan Sidon itu bangsa kafir, bangsa yang di luar Allah, maka bangsa itu adalah bangsa yang tidak dikasihi Allah, tidak diberkati Allah. Dan layaklah bagi mereka untuk mendapatkan penghukuman Allah. Itu pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga kita bisa melihat konteks Yesus berbicara menggunakan konteks pemahaman masyarakat yang umum untuk menguji si ibu. Bahkan bukan hanya menguji si ibu, tetapi menguji juga murid-muridnya. Apa yang akan murid-murid lakukan? Pemahaman ini mempengaruhi juga murid-muridnya. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-23 dan 24. Setelah ayat 22 dulu. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan kemudian berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Penyebutan anak Daud ini menarik. Kenapa? Anak Daud ini adalah sebutan politis. Perempuan ini tahu betul posisinya. Perempuan ini tahu betul bagaimana masyarakat memandangnya pada saat itu. Dia punya 3 lapisan kekafiran. Yang pertama soal kebangsaan. Dia adalah perempuan Kanaan yang tinggal di wilayah Tirus dan Sidon. Secara kebangsaan dia adalah bangsa yang kafir. Lalu kemudian secara gender. Dia adalah seorang perempuan. Perempuan adalah kelas kedua pada saat itu. Lalu kemudian anaknya kerasukan setan pula. Dari sisi agama, kerasukan setan itu membuktikan bahwa ia sedang dicobai Allah atau dihukum oleh Allah atau tidak dekat oleh Allah, dari Allah, sehingga kemudian setan bisa masuk ke dalamnya dan mempengaruhi kehidupannya. Jadi ada 3 lapis kekafiran yang dihindari betul oleh orang-orang Yahudi. Ibu itu datang kepada Yesus dan tahu diri, anak Daud. Aku ini bukan bagian dari engkau, tetapi aku datang meminta pertolonganmu. Itu konteks pemikiran si ibu. Nah, bagaimana respon Yesus? Menariknya, Yesus bukan hanya menguji iman dari si ibu ini, tetapi menguji juga iman dari murid-muridnya. Yesus diam dulu. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi murid-muridnya ngomong apa? Murid-muridnya karena dikuasai pemahaman pada masa itu, mereka kemudian menyarankan kepada Yesus. Yesus, Tuhan, Kurios, suruh dia pergi. Karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, tetapi juga ada pemahaman bahwa karena ia bukan bagian dari kami, bukan bagian dari kita. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak mengiyakan murid-muridnya. Tetapi Yesus justru memakai kerangka pemikiran para murid, kerangka pemikiran pada masa itu untuk menguji iman si ibu. Apa yang dikatakan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing ini jangan diasumsikan sebagai anjing yang di luar rumah
Anjing ini menurut seorang penafsir menggunakan kata kunarion. Artinya anjing yang dipelihara oleh seorang tuan yang akrab dalam sebuah keluarga, yang tidak makan sampah, yang tidak hidup liar, tetapi ia ada dalam sebuah keluarga dan ia makan bersama dengan tuannya meskipun sebatas remah-remah. Si ibu kemudian menjawab, "Enggak apa-apalah, enggak apa-apa, aku adalah bagian dari keluarga tuanku dan aku makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aku bukan sampah, aku bukan orang asing, aku bukan seseorang yang di luar, tetapi aku di dalammu, aku percaya bahwa aku adalah bagian dari dirimu." Oleh karenanya jawaban dari ibu ini membuat Yesus kemudian menjawab lagi kepadanya, "Imanmu besar." Dan ujian yang diberikan oleh Yesus ini membuat Yesus menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau memang Yesus hanya untuk Bani Israel, kalau memang Yesus itu hanya untuk orang Israel, masyarakat Israel pada saat itu, maka ngapain Yesus menyembuhkan anak perempuan ini? Pertanyaannya sederhana. Pernyataan Yesus itu sebenarnya hanya sekali lagi untuk menguji, bukan untuk membenarkan bahwa Yesus eksklusif, bukan. Bahkan di kisah-kisah yang lain kita menjumpai Yesus juga berjumpa dengan orang-orang kafir yang lain. Orang Samaria, dia berjumpa dengan orang-orang yang dianggap najis yang lain. Zakheus misalnya, perempuan yang pendarahan, darah itu haram sifatnya. Tapi ia mau untuk melakukan karya kasih dan penyembuhan bagi orang-orang itu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa ayat ini membenarkan Yesus eksklusif, tidak. Ayat ini harus dilihat sebagai satu kerangka bahwa Yesus sedang menggunakan konteks bahasa dan masyarakat pada saat itu untuk menguji iman dari si ibu ini. Yesus tidak pernah eksklusif. Yesus tidak pernah memonopoli kasih Allah hanya untuk suku tertentu. Dan itu kemudian yang diteruskan oleh Paulus dalam karyanya, bahwa Paulus meyakini bahwa Yesus juga hadir bagi orang lain, sehingga ada perjalanan Paulus pertama, kedua, dan ketiga yang kemudian menyebarkan kisah tentang keselamatan Kristus, karya kasih Allah kepada orang-orang asing. Dalam Yesaya yang kita baca, selaras dengan Yesaya 56 ayat 6, di sana dikatakan, "Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan." Kata asing di sini berarti bangsa-bangsa lain di luar Israel. Dan Yesaya pun sejak dari zaman Yesaya sudah memiliki keterbukaan bahwa kasih Allah itu harus dinikmati oleh semua. Berita anugerah kita pun mengatakan hal yang sama. Yohanes 3 ayat 16. Kalimatnya menarik sebenarnya. Kalau kita teliti lebih dalam, Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Dunia ini berarti bermacam-macam. Agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, bahkan bukan hanya manusia loh kasihnya. Kalau penyebutan dunia berarti juga seluruh ciptaan yang lain. Karya pemulihan dan keselamatan Yesus bukan hanya dinikmati oleh manusia, tetapi dinikmati juga oleh ciptaan lain, binatang, tumbuhan, dan seluruh dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara, ini adalah bukti bahwa kekristenan itu sebenarnya kaya akan perbedaan. Dan kekristenan itu selalu menghindari pengkafiran bagi orang-orang yang lain. Kekristenan itu adalah memiliki jiwa untuk bisa membuka sekat-sekat dan bisa membangun dunia bersama dalam kasih. Coba bayangkan, kitab suci yang paling majemuk di dunia ini kitab suci apa? Kitab sucinya kita, Alkitab. Coba bayangkan 66 kitab dibagi 2. Itu ditulis dalam 2 bahasa. Bahasa Ibrani, kitab perjanjian lama, bahasa Yunani,
kitab Perjanjian Baru. Itu sudah menunjukkan pluralitas keperbedaan. Tidak ada sekat keduanya kan? Keduanya saling melengkapi, saling membangun dan saling mengisi dalam sejarah keselamatan di dalam kitab suci. Belum lagi kalau kita perhatikan masing-masing kitab. Masing-masing kitab itu Allah mengilhamkan kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menulis kitab-kitab suci itu dalam budaya yang berbeda, dalam tradisi yang berbeda. Bahkan tulisan-tulisan Paulus untuk satu wilayah dengan wilayah yang lain itu pun berbeda. Berbeda bagaimana cara ia mengungkapkannya, bagaimana bahasanya, dan banyak sekali perbedaan yang ada. Kitab Ester yang menurut para ahli paling tua begitu ya, sampai kitab yang paling muda itu disusun begitu lama dalam rentang waktu yang lama melalui perbedaan yang begitu macam ragamnya. Kalau kita mau bayangkan sebenarnya kekayaan kita menghidupi perbedaan itu sudah ada sejak kita memegang Alkitab itu. Bagaimana cara pandang, cara beribadah, cara memuji di dalam Alkitab pun itu berbeda-beda. Kalau Daud menari-nari. Ada kisah-kisah yang lain menyatakan dengan mazmur dalam kekusyukan. Itu pun berbeda-beda. Sehingga kita harus belajar dari itu semua. Dari Matius 15 itu kita juga harus menghindari perbedaan. Bukan menghindari perbedaan, artinya menghargai perbedaan. Kalau dalam konfesi GKI ada satu bagian yang saya sangat suka, di mana kita diajak untuk tidak mengkafirkan orang lain dengan istilah begini. Kami memahami bahwa gereja itu adalah sebuah taman. Taman itu artinya apa? Bukan satu bunga yang ada di sana. Ada bunga mawar yang berduri, ada bunga kamboja, mungkin juga taman itu ada bunga bangkai, ada bunga bakung, dan ada bunga-bunga yang lain. Jadi banyak ragamnya. Mawar pun ada mawar yang berkembang dengan gemuk, ada mawar yang agak sedikit layu, merahnya tidak merah yang sama, tetapi merahnya ada yang semi merah, agak gelap, agak terang, dan sebagainya. Dan keragaman itu bagian dari kita. Maka dari itu, saudara-saudara, tugas kita sebagai orang percaya yang memegang Alkitab dan percaya kepada Yesus, kita harus betul-betul belajar menghindari pengkafiran kepada orang lain. Memang dorongan setiap makhluk hidup, bahkan binatang sekalipun, adalah membentuk kelompoknya. Lalu membuat batas. Kalau anjing itu membatasi dengan kencing di mana-mana, itu wilayahnya. Di luar wilayahnya maka bisa dianggap musuh. Ada kecenderungan manusia itu pun berkelompok dengan cara yang sama. Sukunya sama, agamanya sama, tingkat pendidikannya sama, tingkat ekonominya sama. Lalu perlahan-lahan manusia itu tergiring untuk merendahkan yang lain dan merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ini menarik. Ini menarik. Karena itu dinamika yang kita alami setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita sampai maut menjemput. Namun bagi orang Kristen, mari kita coba tetap untuk melihat bahwa semuanya berhak mendapatkan kasih Allah. Saat kita mengasihi, mari kita tidak memandang muka. Yesus mengasihi siapa saja. Murid-muridnya pun dikasihinya. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan tinggi, atau yang terbatas, Allah memakai semua tanpa membandingkan. Bahkan orang yang penuh dosa pun seperti Paulus, itu dipakai, dirangkul, dan diterimanya. Dan bahkan dalam kisah perjanjian lama, banyak orang-orang kafir yang justru dihadirkan Allah untuk memberkati bangsa Israel. Ini menarik ya, menarik sekali kalau kita gali Alkitab kita lebih dalam lagi. Maka dari itu teman-teman, belajarlah membuka sekat perbedaan. Buanglah semangat pengkotakan dan pengkafiran. Bagikanlah kasih Allah pada dunia tanpa memandang perbedaan. Jadilah sahabat dan jadilah berkat untuk dunia, serta nyatakanlah kasih Allah. Mulai di rumah, awas favoritisme,
Anak yang satu lebih hebat dari yang lain. Anak yang satu lebih unggul dari yang lain. Anak laki-laki lebih dipandang daripada perempuan. Awas, iklim budaya yang demikian bisa mengajak dan mendidik keluarga kita menjadi orang-orang yang mudah mengkafirkan. Mulailah dari keluarga, pandanglah kesederajatan dan kesemartabatan itu betul-betul hidup dalam keseharian. Tua, muda, apapun perbedaannya. Selamat menghidupi perbedaan. Kasihilah semua orang tanpa pandang muka, tanpa pandang bulu. Jadilah sahabat dan penolong bagi mereka yang memerlukan. Karena Anda diajak Allah untuk memberkati dunia. Bukan hanya memberkati sesama orang Kristen, tetapi memberkati dunia yang berbeda agama dan perbedaan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh ciptaan, marilah kita mengaku iman kita seturut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, yang rahmani dan yang rahimi, yang melindungi kami, melindungi semua orang dan seluruh alam semesta ini. Kami berdoa agar kami diberikan hati yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan persahabatan. Jangan biarkan iman kami menghalangi kami untuk menyatu dengan kehidupan di dunia ini dan berbagi kasih, berbagi kebaikan dan kebenaran. Kami mau Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu menjadi agen-agen perubahan yang bersedia membongkar dan membangun kembali tatanan kehidupan masyarakat yang acap kali penuh dengan sekat-sekat, menghancurkannya, dan membangun kembali jaring-jaring dan tali-tali persaudaraan. Buatlah gereja-Mu juga gereja yang terbuka terhadap banyak sekali perbedaan, meskipun mungkin kami menghidupi 1-2 prinsip keutamaan. Tetapi jangan biarkan prinsip-prinsip itu menghalangi kami untuk terhubung dengan yang lainnya. Kami juga memohon keluarga kami juga agar menghidupi semangat bagaimana kami bersatu dengan seluruh ciptaan. Perbedaan usia, perbedaan hobi, perbedaan spiritualitas, biarlah itu boleh diramu menjadi sebuah lukisan yang indah dalam keluarga kami. Kami juga ingin berdoa, ya Yesus, agar Engkau memberkati kami seperti doa Yesus dalam Yohanes 17, supaya kami juga bersatu sebagai anak-anak-Mu. Meskipun kami hidup dalam perbedaan seperti murid-murid-Mu, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang berpahaman sangat pragmatis, ada yang begitu percaya. Kami tahu murid-murid-Mu yang 12 itu pun berbeda-beda. Namun Engkau mendoakan mereka dan kami semua supaya kami satu. Tolong kami Tuhan. Dan jangan biarkan ketika kami tergoda oleh semangat perpecahan, lalu kami melahirkan begitu banyak kerusakan-kerusakan. Jauhkan kami daripada itu. Kami juga ingin berdoa bagi kami, manusia di seluruh dunia, dan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia termasuk pemerintah Indonesia. Kami tahu COVID ini ada peluang kami untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Tetapi juga di sisi yang lain ada potensi di masa COVID ini justru akan lahir konflik-konflik, perbedaan-perbedaan, segregasi-segregasi, dan segala macam bentuk keburukan-keburukan yang lain. Kami mau Engkau jauhkan kami, ajar kami untuk bersatu padu. Pada saat penciptaan vaksin sudah mulai ada perlombaan-perlombaan dari negara-negara untuk saling menguasai duluan mana dan saling berusaha untuk menjadi yang terutama. Ingatkan kami untuk kami membangun kehidupan yang lebih baik melalui vaksin ini. Biarlah para pemimpin-pemimpin itu menyadari bahwa manusia semuanya membutuhkannya dan berjuang bersama-sama
Bukan untuk saling unggul satu dengan yang lain, tetapi untuk mengunggulkan kemanusiaan itu sendiri. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang terkendala kehidupannya karena COVID ini. Yang penghasilannya menurun, yang kehilangan lapangan pekerjaan, kami juga ingin Tuhan boleh tolong kami, agar kami terus berjuang bersama Tuhan. Kami yang masih diberkati boleh menjadi alat penolong bagi mereka-mereka yang membutuhkan, termasuk gereja Tuhan. Kami ingin berdoa bagi kehidupan mental dan spiritualitas kami di tengah pandemi ini. Kami mau kokohkan kami, supaya kami betul-betul menyadari bahwa pandemi ini justru adalah tantangan kami untuk membuktikan iman kami pada Kristus dan kasih kami pada dunia. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami datang ke bait-Mu ya Allah, membawa persembahan syukur kami dengan sorak-sorai dan bersuka hati. Berkatilah ya Tuhan, dan jadikanlah kami terus menjadi saluran berkat
bagi mereka yang membutuhkan. Demi Yesus yang kami puji dan sembah, kami telah berdoa. Amin. Damai di dunia dan kita larutnya. Damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya. Ini dan selamanya. Saudara-saudara, jadikanlah hidupmu berkat bagi seluruh ciptaan. Seperti Allah yang mengarahkan diri pada dunia, arahkanlah dirimu pada Allah dan dunia. Kami mengarahkan diri pada Allah dan dunia. Jadilah saksinya dalam cinta kasih kini dan selamanya. Syukur pada Allah yang menjadi sumber kekuatan kami untuk bersaksi. Dan terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa, Sang Kristus, dan Sang Roh Suci menyertaimu dan dunia ini selamanya. Haleluya, 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 amin, amin,
Haleluya.